Baik, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, saya ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri webinar Sekolah Inovasi Peksos seri 8 pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Milarski Sahab, biasa dipanggil Anissa. Saya merupakan mahasiswi tingkat 4 di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, yang dalam kesempatan kali ini akan menjadi moderator untuk Sekolah Inovasi Peksos dengan tema Kearifan Lokal dalam Kebencanaan. Tentu di sini saya tidak akan sendiri, saya akan bersama dengan narasumber hebat kita, yaitu Bapak Dr. Andes Beni Setianugraha MSI, yang merupakan dosen Poltekkes Bandung. Sebelum kita mulai acaranya, saya akan membacakan CV singkat dari Bapak Beni. Bapak Beni merupakan dosen Poltekkes Bandung yang pernah mengikuti berbagai kegiatan, baik tingkat nasional, dan juga telah mendapatkan beberapa penghargaan. Adapun kegiatan yang pernah diikuti oleh Bapak Beni dalam beberapa tahun terakhir, yaitu observasi dan analisis kebutuhan di daerah konflik atau pasca konflik Ambon Maluku, pemulihan sosial daerah pasca konflik melalui kegiatan Jembatan Persahabatan di Poso, Sulawesi Tengah, pemulihan sosial daerah rawan konflik melalui kegiatan Jembatan Persahabatan di Johar Baru, penguatan potensi pelajar di sekolah menengah atas rawat tawuran di DIY melalui Jembatan Persahabatan, penguatan kerukunan antar umat beragama melalui kegiatan Jembatan Persahabatan di daerah istimewa Yogyakarta, pemulihan sosial daerah pasca konflik Ambon Maluku dan Tual Maluku Tenggara Barat melalui Jembatan Persahabatan bekerja sama dengan Kodam 16 Patimura dan Kodam Maluku, pemulihan sosial daerah pasca konflik di Maluku Utara. Selain itu, beliau pernah mendapatkan penghargaan Tanda Jasa Lokakarya Pertumbuhan Anak sebagai indikator pembangunan dan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. Sungguh keren sekali ya pencapaian dari Bapak Beni itu. Sebelum kita mulai, ingin saya sapa dulu. Selamat siang Pak Beni. Assalamualaikum Bu Anissa dan Bapak Ibu sekalian peserta Sekolah Inovasi Peksos. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak hari ini kabarnya, sehat? Oh, alhamdulillah sehat, baik ya. Ya, walaupun udara agak panas ya kalau Kota Bandung sekarang. Oh iya, kebetulan agak panas ya Pak ya. Ya. Baik, karena Bapak Ibu di sini juga pasti sudah menunggu-nunggu pemaparan dari Pak Beni, yang nantinya setelah pemaparan juga akan ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu semuanya. Baik, kepada Bapak Beni, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih Anissa, Bapak Ibu sekalian peserta Zoom meeting dalam kegiatan Sekolah Inovasi Peksos ini. Ya. Hari ini kita mungkin bersama-sama, mungkin sebagian kenal saya, sebagian mungkin saya juga akan kenal lebih lanjut lagi. Ini menjadi hal penting bagi kita. Ada satu hal yang terkait dengan pembelajaran kita bersama, terkait dengan yang sudah sering kita lakukan atau teman-teman yang sudah lakukan kaitan dengan kebencanaan. Ini suatu cerita yang tiada akhir. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian sudah paham bahwa Indonesia dilintasi 3 lempeng dunia, ada lempeng Eurasia. Bagi teman-teman yang di Kalimantan mungkin bisa lihat ke arah utara, ke daerah Karimun dan sebagainya, itu termasuk lempeng Eurasia. Ke bawahnya ada lempeng Indo-Australia, di Samudra Hindia. Ke teman-teman di Papua ada lempeng Pasifik, luar biasa itu. Dan Indonesia punya 147 gunung berapi. Pantas kalau kita disebut dengan Ring of Fire. Baru 69 yang terdeteksi oleh kawan-kawan kita dari pusat vulkanologi. Jadi masih banyak tidak terdeteksi, dan keberadaan teman-teman dimanapun lokasinya, ayo kita bersama-sama, ya walaupun tidak ahli kita di bidang vulkanologi, tapi menjadi penting kalau kita bicara tentang hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, ada pembelajaran yang menarik dari cerita kita tentang betapa penting pemaknaan dari kearifan lokal dalam kebencanaan. Secara teknologi kita sudah sangat maju. Kita punya Basarnas, kita bisa punya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan di bawahnya ada BPBD. Ini suatu instrumen yang sangat bagus. Tapi yuk kita sama-sama melihat pada titik di mana kebencanaan itu akan terjadi, dan menjadi penting bagaimana komponen masyarakat. Ya, bersyukur kita sekarang punya satu instrumen penting yang digagas oleh Kemensos, dilakukan oleh teman-teman sekalian yang namanya Kampung Siaga Bencana. Ya, betul, Kampung Siaga Bencana harus terlatih dalam penanganan evakuasi,
pembuat dapur umum dan sebagainya. Tapi ada satu sisi yang ayo kita bedah, kita dorong ke depan. Ya, seperti halnya di Jepang, betapa kearifan lokal di Jepang tetap dipertahankan sehingga mereka sudah sadar bencana, siap dengan sesuatu yang dia menyadari kapan apa yang terkait dengan aspek-aspek kebencanaan di sana. Oke, saya kira itu menjadi hal pengantar dari saya. Ya, beberapa waktu ke depan kita akan membahas hal tersebut. Silakan Anissa dilanjutkan. Ya. Halo, Isa. Ya, sebentar Bapak. Oke, kalau gitu Anissa di close saja punya Anissa, saya main di saya. Oh, ini udah Pak. Oke, ditutup aja. Oh ya. Ya, sudah terlihat mungkin Bapak Ibu sekalian, ya. Ini materi kita pada siang ini, ya, tentang kearifan lokal dan dalam kebencanaan. Ini bagaimana peran dari nilai norma adat kebiasaan ini masih tumbuh di negara kita ini. Dan ini menjadi suatu fenomena menarik yang harus kita manfaatkan. Beberapa saat yang lalu saya berkunjung ke daerah Pamengpeuk, ya, ke desa Cisompet, ya, pernah terjadi beberapa kejadian alam dan bagaimana kearifan lokal pada masyarakat sana juga begitu sangat membantu dari sisi mengurangi resiko-resiko bencana dan meresiko korban jiwa atau harta benda banyak. Kita bisa belajar bagaimana calamity ini adalah dalam bahasa Inggris itu calamity adalah bencana dan bagaimana bencana selalu bersanding dengan yang namanya kepanikan. Yuk kita belajar dari Aceh dan Sumatera. Luar biasa tahun 2004 waktu itu, ya, tanggal 26 Desember. 9,3 skala Richter atau Mercalli Intensity Scala, MIS. Gitu. Ya, itu yang menyebabkan bagaimana masyarakat sana sampai timbul korban jiwa dan sebagainya. Nah, ini kenapa korban begitu banyak dan sebagainya? Ada mungkin di sana tuh bagian yang ada informasi yang tidak jelas, rumor yang beredar, ada tidak pesan-pesan singkat yang tidak bertanggung jawab, kemudian juga ada pandangan-pandangan yang tidak logis dan sebagainya, sehingga berujung pada kejadian berikutnya pada tahun 2018 ya. Ketika bencana kembali lagi menggoyang di Aceh, kepanikan tetap menjadi suatu hal yang muncul sehingga masyarakat itu termakan oleh isu, akhirnya korban jiwa terjadi bukan karena bencana, tapi karena perilaku manusia untuk menghindar dari bencana sehingga terjadi kejadian-kejadian daerah di lalu lintas dan sebagainya. Ini yang ternyata tidak menjadi sebuah yang menjadi pembelajaran. Oke. Inilah kepanikan yang terjadi di daerah Biren, Aceh waktu itu, ya. Panik menyebabkan orang berlari, ya, mencari selamat, ya, membawa semua harta benda bisa diambil termasuk anak dan sebagainya, ya. Nah, inilah menyebabkan terjadi banyak korban jiwa yang terjadi pada saat itu. Ini mungkin sebuah gambaran bagi kita semua betapa menjadi penting diskusi kita, pembelajaran kita tentang kebencanaan. Mungkin pada seperti ini juga hadir teman-teman dari KSB, teman-teman dari Tagana yang ikut dalam pertemuan Sekolah Inovasi Peksos ini. Ini sudah jelas, kita sudah tadi pahami bagaimana gempa di Aceh menjadi pembelajaran kita bersama tentang tersebut. Dan ini juga tadi sudah terceritakan bagaimana informasi-informasi yang menyesatkan itu berujung pada ketidakjelasan dan sebagainya. Nah, berbeda dengan kawan-kawan kita di daerah Semulu. Mungkin ada hadir pada kesempatan ini teman-teman kita dari Aceh atau dari sekitar. Bagaimana di daerah Semulu itu ada satu kearifan lokal yang namanya semong. Jadi begitu ada gejala bencana, apa itu gempa dan sebagainya, masyarakat semua berteriak, semong, 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 semong. Itu semuanya itu mereka dengan cepat-cepat beralih ke satu tempat yang lebih tinggi. Nah, dan faktanya ketika dilakukan pendataan terkait dengan bencana di luar Banda Aceh, teman-teman, dan lokasi lainnya, ya, di Semulu itu relatif yang korban jiwanya sedikit. Karena apa? Kearifan lokal menjadi alat bantu utama dan ini sudah mendarah daging masyarakat. Ketika apapun terjadi gerakan-gerakan gempa bumi, mereka langsung akan memberikan semong. Saya kira ini mungkin saya tidak banyak referensi. Mungkin di daerah lain juga ada istilah-istilah yang menyertai tentang hal tersebut. Kalimat-kalimat ini pasti ada.
seperti itu. Ini di kawan kita, saudara kita di Semulu, Aceh. Ya. Jadi ketika air laut surut, warga bukannya malah memungut ikan seperti yang pernah terjadi di Aceh. Seperti itu. Mereka tidak tertarik dengan ikan, ya dia lari ke pegunungan, ke daerah yang lebih tinggi. Kira-kira itu gambaran betapa kearifan lokal yuk kita sekarang tempatkan, walaupun teknologi sudah berubah, masyarakat cara pandang berbeda, tidak apa-apa, tapi ada bagian-bagian seperti ini bisa membantu kita ke depan. Saat ini mungkin teman-teman sering mendengar ada harimau dibunuh, ada kijang dibunuh karena dia merusak tanaman pertanian milik seorang petani kita dan sebagainya. Tapi dia sudah mempertunjukkan ada sesuatu yang salah di hutan mereka tempat tinggal dan sebagainya. Ya, banyak kejadian contoh kemarin akhirnya terjadi ada indikasi kebakaran hutan, ada indikasi tanah turun, gitu, atau tanah longsor dalam bahasa kita dan sebagainya. Banyak kejadian. Tadi Indonesia tektonik kita memiliki 3 lempeng dunia aktif. Secara vulkanik juga banyak gunung berapi. Mungkin teman-teman di beberapa lokasi memiliki gunung-gunung seperti ini. Oke. Nah, yuk kita, ada satu cerita menarik lagi dari saudara-saudara kita di Maluku Utara. Kalau di Aceh tadi begitu ikan, ya surut air tuh ikan diambil. Nah, sebaliknya kalau di Maluku Utara tuh pada tahun 1988 tuh dia tidak tertarik dengan ikan itu. Karena mereka menyadari ada sesuatu yang akan terjadi dengan turunnya air laut ini. Nah, ini diyakini betul oleh masyarakat di Maluku Utara. Sehingga mereka berlari ke tempat yang lebih tinggi atau yang kalau sekarang ada istilah ke daerah evakuasi gitu ke arah mana ya, untuk mencari penyelamatan. Dan ternyata memang beberapa saat kemudian terjadi gunung Kiebesi meletus. Seperti itu. Dan tidak begitu banyak korban jiwa waktu itu. Ya kalau harta rendah pasti ada karena tidak mungkin kita menggeser rumah kita dan sebagainya, perahu kita dan sebagainya. Yang penting save our soul, selamatkan jiwa kita. Ya. Nah, sebetulnya dari Aceh dan Sumatera juga ada pembelajaran bagi sebagian orang tua yang paham tentang bagaimana faunanya yang ada di Aceh dan Sumatera. Pada saat bagaimana Aceh porak-poranda dengan kejadian tsunami waktu itu pada bulan Mei 2006. Itu ada muncul berbagai macam jenis hewan. Tapi orang menganggap itu hal yang biasa. Tapi kan sebagian orang tua mengatakan kok tidak umum ada kelelawar terbang di pagi hari jam 9, jam 10. Orang tua yang sadar ada sesuatu. Sehingga sebagian dari mereka menyadari itu ya memberitahu warga yang mau mengikuti irama dia. Munculnya fenomena buaya seperti pernah terjadi di Palu kemarin. Sebagian orang Palu sudah tahu ya. Ada buaya kalau muncul, ya terserah persepsi teman-teman. Ini Pak Beni, ini buaya jadian, dan saya nggak ada urusan. Tapi ternyata dia mengingatkan akan terjadi, dan memang terjadilah satu gerakan tanah yang diujungi dengan likuifaksi di daerah Palu waktu itu. Nah, begitu di Sumatera. Ada kejadian ada harimau keluar, tapi harimaunya dibunuh. Tapi sebetulnya orang tua yang mengerti tentang bagaimana cerita masa lalu itu menyadari akan ada terjadi sesuatu, kebakaran hutan, banjir, dan sebagainya. Dan ini tidak sekedar sebuah kata dari saya, teman-teman. Ini ada sebuah pendapat dari Ratna Yake, gitu. Ini seorang pakar marga satwa dari Sri Lanka. Hewan-hewan itu mampu mendeteksi secara dini adanya bencana alam. Ya, mungkin tetap naluri ini ada pada hewan-hewan kita sampai saat ini. Nggak mungkin lah naluri itu pernah. Kecuali manusia mungkin nalurinya berbeda dengan binatang. Karena kita binatang yang sempurna. Nah, belajar dari Aceh dan Sumatera itu, jadi beberapa kajian dari secara keilmuan maupun pendapat dari masyarakat yang waktu itu ada sesuatu. Ya. Sebelum tsunami terjadi di atas angkasa wilayah Aceh, Darussalam, terlihat segerombolan kelelawar yang sedang melakukan migrasi. Ya tadi yang saya katakan jam 9.10, loh kok bermigrasi ke ini. Dan memang faktanya ketika tsunami terjadi tidak ditemukan bangkai hewan banyak di daerah tersebut. Tapi korban jiwanya wow luar biasa. Teman-teman sudah bisa mencatat lebih dari 150.000 jiwa. Ya kecuali kawan kita tadi di Semelu, ya, karena dia punya semong.
Ya, nah ini kira perspektif kearifan lokal menjadi penting teman-teman kita ke depan. Ya, bukan kita mundur ke belakang ke masa lalu, tidak juga. Tapi ya kita belajar Jepang aja, negara yang sudah sangat maju dari kita, juga dia tetap mempertahankan tradisi-tradisinya itu. Bagaimana adat istiadat di Jepang itu masih berlaku. Nah ini kaitan dengan perspektif tadi binatang, perspektif tentang tumbuhan yang tiba-tiba dia kering belum waktunya dan sebagainya, itu sebetulnya seperti yang ditemukan di daerah Maluku, Ambon dan sebagainya, kok ada tanaman tiba-tiba kering dan sebagainya, ternyata itu berujung pada kekeringan yang sangat luar biasa. Dan fenomena ini memang sudah pasti diamati oleh kita semuanya. Kita akan sadar sendiri ya, dimati oleh masyarakat. Spesifik adalah para petani kita yang memang seringkali kita berada di lapangan. Termasuk bagaimana kehebatan orang tua kita. Mungkin kalau kita sekarang sudah tidak jarang lah ya mengamati satu fenomena alam, fenomena posisi bintang dan bulan. Ini ternyata bagi sebagian orang tua menjadi indikator dimulainya bertanam atau ada indikasi yang lainnya. Ini sebagai fenomena alam yang dijadikan petunjuk sebagai tanda datangnya bencana ataupun musim dalam pertanian. Nah ini mungkin sisi-sisi yang mungkin pembelajaran tambahan bagi kita yang tertarik dalam dunia kebencanaan. Oke, menjadi penting bencana itu ketika apa yang harus dilakukan pada saat prabencana, saat bencana maupun pasca bencana, ya kaitan itu ya. Kapan rehabilitasi, kapan yang disebut recovery, mungkin teman-teman sudah paham semuanya, gitu dan mengerti. Yo itu dari sisi bagaimana posisi kita sebagai dalam kerangka manajemen bencana disebut dengan logistik supporting system, oke lah, kita sudah jago luar biasa. Bencana terjadi, apapun kebutuhan tenda dan sebagainya tersedia. Tapi yuk kita latih masyarakat kita, termasuk diri kita, bagaimana memanfaatkan potensi kearifan lokal ini sebagai satu sisi tambahan dalam kaitan dengan penanganan bencana. Ya, sebagai teman-teman yang ada di Jawa Tengah mungkin kenal namanya Pranata Mangsa, di Bali ada Kertamasa, Sulawesi Selatan ada Palontara. Ini masih ada istilah-istilah sekarang, hanya mungkin zaman milenial ini anak-anak kita, anak-anak muda kita lebih konsentrasi pada teknologi informasi. Tapi ini masih dipertahankan. Di Nusa Tenggara ada yang disebut nyali. Di Kalimantan ada bulan berladang. Tadi saya lihat ada teman dari Kalimantan juga. Ini masih dipertahankan bagi sebagian warga. Dan ini menjadi alat bantu mereka bagaimana mereka mengolah alam, mengolah alam, bagaimana dia mendeteksi alam dan sebagainya. Pasti ada istilah-istilah lain yang tidak saya rekam karena keterbatasan pengetahuan saya. Tapi ya pengalaman empirik saya sebagai warga dari Kemensos yang waktu juga ikut terlibat dengan Pak Andi Hanindito sebagai inisiator dari Tagana, ini instrumen kearifan lokal menjadi bagian yang melekat pada pengembangan satu instrumen yang disebut kampung siaga bencana. Ya, semoga ini bukan sebuah keharusan, tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebutuhan dalam masyarakat dalam menjaga alam kita yang demikian sangat baik seperti itu sekalian. Nah, ini di masyarakat Dayak mungkin ada sebagian kawan kita. Ini masih ada sebagian dipertahankan. Walaupun Kalimantan sekarang berkembang amat luar biasa. Oke, sekarang kita berterima kasih ada Kalimantan Utara. Tapi pada masyarakat Dayak itu ada istilah bulan berlada. Bulan kapan saat menyiapkan lahan, bulan kapan saat menyemai benih, bulan kapan saatnya mulai memanen dan sebagainya. Mereka paham tentang apabila buaya naik ke darat untuk bertelur, nah itu muncul, atau munculnya bintang 3 pada dini hari seperti kedudukan matahari jam 9 bertepatan dengan bulan Juli saat kegiatan penerbangan telah selesai. Nah ini suatu tanda-tanda dan ini ditulis oleh para pakar di bidang kebencanaan termasuk Pak Wisnu Broto ini dan Atapi ini kaitannya sebagai pertanda kapan tanda-tanda ini juga bagi masyarakat Kalimantan. Oh ini pertanda air pasang, oh ini tanda mulainya air surut dan sebagainya. Apalagi di Kalimantan itu banyak sekali sungai-sungai yang amat sangat lebar ya. Ya walaupun sekarang terjadi semacam pendangkalan ya. Mudah-mudahan masyarakat sana juga mulai menyadari betapa penting sungai-sungai yang ada di daerah situ. Oke. Masih di Kalimantan Selatan, ada istilah 2 bintang, namanya baur bilah. Apabila dia muncul di ufuk barat, senja hari, terjadi kemarau panjang. Ya, mungkin saat ini teman-teman sana sudah mengatakan bahwa kita masuk kemarau panjang itu pada saat ini. Walaupun efek El Nino, La Nina masih cukup kuat yang menghantam efeknya ke Indonesia juga. Nah, ini mungkin sisi yang terkait bagaimana kearifan lokal itu cara pandang kita terhadap suatu
keadaan, termasuk bagaimana cara pandang dalam melihat satu situasi keadaan berdasarkan fenomena alam yang terjadi. Nah, kalau di Jawa Barat ini saya kemarin temukan, mudah-mudahan Pak Jajang ada di pertemuan ini. Saya dapat istilah di salah satu desa di Sukanegara, di Kecamatan Cisombat, ada istilah ini Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu bukan orang Sunda, tapi saya bacakan. Gunung temenang di lebur, sagara temenang di rusak, buyut temenang di rumpak. Kira-kira bahasa Indonesianya, gunung tidak boleh digunduli, lautan atau air tidak boleh dirusak, aturan leluhur tidak boleh dilanggar. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya memang sebagian ada pertentangan antara kebudayaan lama dengan kebudayaan baru. Tapi ternyata tidak semua kebudayaan lama menjadi sebuah kefeodalan, sesuatu yang sifatnya tertinggal. Ortodok tidak juga. Ada istilah lain, gunung mudu bakal nang tayungan lembur, sagarnu bakal mawa bagja kara harjaan urang. Gunung yang akan melindungi kampung, air yang akan membawa kesejahteraan warga. Ini sebuah hal yang mungkin bisa dapatkan di salah satu wilayah di Jawa Barat. Mungkin ada potret-potret lain bisa direkam oleh teman-teman sekalian. Yuk kita manfaatkan kearifan lokal itu sebagai satu instrumen penyerta dalam kaitan dengan menyiapkan masyarakat kita dalam kaitan penanganan bencana. Sering diungkap dalam bahasa asing namanya community disaster management. Yuk kita sekarang bagaimana menangani bencana berbasis masyarakat. Mereka yang tahu, mereka yang tinggal di wilayah yang sangat dekat dengan wilayah-wilayah daerah bencana tersebut. Indonesia sangat beragam, laut punya kita, gunung punya kita, lembah aneh juga kita punya dan sebagainya. Nah ini mungkin bagaimana pengetahuan lokal menjadi bagian yang sangat penting dalam kaitan dengan penanganan bencana. Nah ini tadi sudah saya sebutkan kearifan budaya lokal kita menyadari penuh posisi silang Indonesia. Dan kita yakin bahwa masyarakat di sekitar lokasi ini amat sangat paham. Teman-teman di Karimun amat sangat paham bagaimana karakter Laut Cina Selatan, kapan waktu yang aman untuk melaut dan sebagainya. Jadi jangan salahkan masyarakat, kok tidak melaut Bapak? Mungkin kita dari kacamata penghasilan ekonomi, tapi dia berhitung ketinggian gelombang sekian, angin lebih dari 3 knot dan sebagainya. Mereka lebih paham dan mengerti. Jadi artinya kearifan lokal itu masyarakat mempunyai kapasitas untuk menyerap apa yang terjadi di sekelilingnya. Sama seperti kita sekarang tinggal di kota-kota besar. Sebenarnya kita sudah menyerap. Ini tumpukan sampah sudah sangat banyak. Efeknya akan berdampak pada penyakit dan sebagainya. Ya tinggal bagaimana kita ada kolaborasi kegiatan yang melibatkan sebuah instrumen. Nah, masyarakat itu mampu menganalisis, menafsirkan baik sebagai hasil pengamatan maupun pengalaman. Ya, itu yang tadi kita contohkan di beberapa daerah, baik di Aceh, di Sumatera, di Maluku, di Jawa Barat. Nah ini bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk mengambil keputusan. Jadi ada satu norma budaya, walaupun masih lama, tapi ini masih sangat pantas dan patut kita perhitungkan menjadi alat bantu kita dalam kaitan penanganan bencana seperti itu. Apapun aktivitas kita, kegiatan kita, apalagi teman-teman yang di dinas sosial atau teman-teman yang ditugasi perannya sebagai satgas di lapangan, mau pendamping PKH dan sebagainya. Itu bisa menjadi instrumen penting. Kita bersyukur juga, saya juga bersyukur ada istilah-istilah yang sangat baik di masalahnya sahabat Tagana. Tagana adalah instrumen resmi. Ada Permensosnya. KSP juga ada instrumen penting, ada Permensosnya. Tapi sahabat Tagana, dia jadi informan kita. Siapa sahabat Tagana kita? Teman-teman tahu. Ada tukang ojek, ada tukang batu. Dia menginstruksi, Pak, di sana ada tanah bergerak. Pak, di sini ada gejala-gejala kok. Airnya kok mengering. Itu bisa bagian bagaimana kita melakukan persiapan kesiapsiagaan bencana. Ini sebetulnya bahasa yang sangat mungkin sudah kita pahami bersama. Nah, memang terjadi pertentangan antara pakar dan masyarakat. Nah, bagaimana yang menjadi hal penting untuk kita lakukan ya kadang-kala ya itu sudah nggak umum sekarang. Sudah ngapain kita bicara tentang hutan, kita bicara tentang udah nggak rasional lagi Pak Beni. Kita bicara ke depan aja sekarang. Air memang sungai memang tugas dia adalah untuk membuang sebagai macam air yang tidak diperlukan lagi untuk kotoran sebagainya. Tapi kita bisa lihat bagaimana pengalaman Jakarta sampai saat ini betapa susahnya mengendalikan sungai yang melintas di kota Jakarta.
Ya kembali lagi, ada komitmen bersama, ada tim penyadaran masyarakat sekitar dari situ. Kapan air naik, kapan air turun. Jangan kita menyalahkan Katulampa. Gitu ya. Katulampa adalah suatu upaya yang sangat bagus sejak zaman Belanda. Ya sudah berhitung Jakarta itu sebenarnya di bawah permukaan laut. Gitu. Bagaimana itu telah menjadi instrumen penting dalam kaitan penanganan banjir di Jakarta. Ya, tapi ya alam sudah berubah. Ya, kearifan lokal menjadi harus menjadi instrumen penting ya untuk menjaga jangan sampai terjadi itu. Bogor bukan Bogor saja, tapi kawan-kawan di Cianjur, puncak itu akan menjadi suatu hal yang akan menjadi persoalan ke depan kalau tidak ada pengendalian tentang pengalihan lahan teh menjadi lahan ekowisata. Bagus sih dari satu sisi, tapi seberapa mereka mengerti tentang bagaimana pengetahuan tentang tanah, tentang geografi, tentang geologi tanah di situ. Bukan kita harus belajar itu, tapi paling tidak kita melibatkanlah komponen-komponen bisa mengerti, memahami tentang hal tersebut. Ini bagian-bagian yang mungkin kajian-kajian saya kombinasikan antara empirik dan ilmiahnya ke arah situ. Nah, ini adalah kajian-kajian yang bagaimana kaitan dengan perkembangan teknologi pada tidak lepas dari perkembangan masyarakat dalam menyikapi perubahan atau dinamika lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, ini pasti masyarakat sudah merekam semua itu dan itu menjadi semacam bagian yang mengkristal menjadi sebuah nilai yang tadi kita sebutkan. Timbulnya istilah-istilah lokal yang muncul yang menjadi kekuatan itu instrumen untuk menjaga bagaimana alam itu dikelola dan dimanfaatkan. Nah, kesadaran untuk mengangkat dan menggali kembali ke pengetahuan lokal atau karya budaya masyarakat etnik muncul karena kemajuan teknologi dan sosial masyarakat juga sekarang telah diiringi oleh berbagai kerusakan lingkungan. Oke. Tadi eksploitasi mungkin terjadi. Ya, kita juga sedang mendengar illegal logging dan sebagainya. Kita sekarang menjadi penting instrumen untuk melihat bahwa bagaimana alam menjadi suatu instrumen penting. Tadi gunung harus dijaga, gitu. Tidak boleh digunduli. Nah, ada banyak pendapat dari Johnson dan sebagainya tentang pengetahuan lokalnya dan sekumpulan pengetahuan yang diciptakan oleh kelompok masyarakat dari generasi ke generasi. Saya kira ini sudah bisa dicermati oleh teman-teman sekalian. Jadi bukanlah sesuatu yang sifatnya tidak ada nilai-nilai ilmiahnya, tidak ada nilai-nilai secara aspek-aspek latar belakangnya. Pasti berdasar semuanya. Lahirnya norma nilai adat itu tidak langsung begitu saja, tapi ada sebagai sebuah proses interaksi antara manusia dengan lingkungan. Tadi kapan waktu menanam, kapan waktu memanen, dan sudah nampak di sini. Pengetahuan lokal ini tidak dapat diartikan sebagai pengetahuan kuno, terbelakang, statis atau tidak berubah. Ini bisa menjadi instrumen penyerta dalam kaitan dengan perkembangan teknologi atau zaman yang saat ini sedang berkembang. Ya bagaimanapun teman-teman sekalian, kita tetap hidup dalam satu situasi yang sudah sangat berubah. Zaman berubah sekarang istilahnya di zaman milenial. Ya oke, semua teknologi, tapi ya ada bagian-bagian yang tidak bisa ditumbuhkan oleh teknologi tersebut. Salah satunya, ya kita belum pernah mendengar ada satu teknologi yang bisa mendeteksi gempa. Kapan terjadi besok, hari ini atau kapan? Nah, ini menjadi penting ya. Pengetahuan lokal dapat dilihat sebagai sebuah akumulasi pengalaman kolektif turun-temurun. Ya kita mungkin termasuk generasi yang mendapat warisan ini. Berikutnya kita menjadikan alat sebagai bagian untuk proses pengelolaan alam secara arif dan bijaksana. Ya, ini kira-kira banyak pengetahuan tentang pemaknaan dari kearifan lokal ya. Tidak hanya sebatas metode teknik, tapi ini sudah tentang pemahaman persepsi. Lebih spesifik suara hati atau perasaan berkaitan dengan lingkungan yang seringkali melibatkan perhitungan pergerakan secara alami dan sebagainya. Oke, kira itu gambarnya. Nah, ini menjadi penting ada kajiannya Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana budaya begitu penting dalam penanganan bencana. Ini sudah diseminarkan dan sepakat dalam seminar tersebut untuk menjadikan kearifan lokal menjadi sebuah penting dalam kaitan dengan melatih masyarakat sadar bencana, mengurangi risiko bencana. Teman-teman sudah sangat paham dan mengerti tentang mitigasi bencana.
Ini ada beberapa cerita tadi sudah diceritakan. Karena saya di Jawa Barat, saya mengambil satu contoh tentang cerita folklore namanya Kabayan Jeung Nangka Asak. Ini bisa balik serang. Jadi ini cerita tentang si Kabayan. Kita ini dia contoh cerita-cerita tentang kearifan lokal dan dalam mengatasi kebodohan. Ya kebodohan termasuk mengelola alam dan sebagainya. Nah, ini menjadi penting untuk kita ketahui teman sekalian. Nah sekarang juga bagaimana pengolahan, bagus teman-teman, kita juga melihat sekarang ada satu inovasi, kreativitas, bagaimana sampah pun sekarang dikelola. Sudah mulai ada penyadaran yang bagus, bagaimana masyarakat disadarkan tentang bukan persoalan baunya, tapi kemanfaatan dari sampah dan sebagainya. Sudah timbul, walaupun ini perlu pembelajaran yang sifatnya time series, terus menerus, saya kira ini perlu dilakukan oleh. Bagus pemerintah sudah menjadikan tempat sampah organik non organik, tapi belum semua masyarakat kita paham. Nah, ya inilah mungkin salah satu proses edukasi yang tiada akhir yang harus kita pelajarkan. Apakah ini soal kepedulian atau ketidakpedulian? Nah, ini adalah bagian yang harus menjadi instrumen untuk bagaimana kita tetap kukuh sebagai insan-insan yang peduli tentang alam ini, peduli tentang bagaimana meminimalisasi resiko bencana. Lalu bagaimana dengan kecenderungan sebagian manusia yang tetap tidak ramah dengan lingkungan dan cenderung merusak lingkungan? Sekali lagi, ini perlu upaya yang tiada henti-hentinya mengingatkan, memberikan masyarakat agar sadar dan paham akan diri hubungan dengan pihak lain, termasuk lingkungan. KSB sekarang sudah bagus, dia mampu membangun relasi dengan berbagai SKPD. Jadi ini menjadi hal penting. Tagana adalah instrumen lapangan, KSB adalah instrumen lapangan, tapi dia perlu juga diperkuat dengan berbagai macam kemampuan di bidang logistik dan penanganan bencana. Pelatihan tiada henti menjadi penting. Ini juga mungkin sebuah kritik, otokritik juga bagi Kemensos, bagaimana Tagana ini bukan hanya sebuah instrumen, tapi dia menjadi semacam alat yang sangat implementatif untuk jadi dilakukan di berbagai lapisan masyarakat. Bagaimana ya, silakan teman-teman beraktivitas. Ini ada beberapa foto yang memang saya rekam untuk melihat bagaimana anak pun kita didik untuk sadar lingkungan. Lingkungan kumuh bisa menjadi lingkungan bersih. Bagaimana kaitan dengan kebersihan lingkungan, bagaimana kearifan lokal, peran-peran ketua adat, masyarakat adat juga menjadi instrumen penyerta. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal itu yang dalam berbagai aspek bisa kita manfaatkan dalam pemberdayaan ekonomi, pendidikannya. Kalau ada wacana pendidikan kebencanaan dilatihkan atau diajarkan di sekolah, saya kira itu suatu hal yang menarik. Bagaimana kesehatan fasilitas umum ini teman-teman pendamping PKH sangat mungkin bisa menambahkan instrumen dalam kegiatan-kegiatan pendampingan bagi KPM-nya, bagaimana kesehatan dalam perspektif yang lain, bukan hanya soal stunting dan sebagainya. Fasilitas umum dan lingkungan lain-lain. Mungkin ini menjadi pegangan kita bagaimana kearifan lokal ini, prinsip-prinsipnya ada sekian prinsip. Kearifan lokal berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat, serta dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan dalam penanganan penanggulangan bencana. Kearifan lokal diupayakan dalam bentuk in-kind, artinya membangun kemampuan atas budaya yang dianut, tidak berorientasi syarat. Nah, kearifan lokal diupayakan sinergi dengan program pembangunan dan pemerintah daerah setempat. Ya, sekali lagi, ya, apresiasi saya bagi teman-teman Tagana, KSB yang sudah membangun link sangat baik dengan berbagai macam institusi KPD dan sebagainya. Ya, kira-kira inilah, yuk kita buat ini sebagai suatu bagian yang bisa kita manfaatkan nanti. Yuk kita analisis, melakukan asesmen, apa yang dibutuhkan, apa instrumen-instrumen budaya yang masih kita bisa manfaatkan sebagai satu alat bantu dalam penanganan bencana. Siapa yang akan kita libatkan, teman-teman sudah sangat memahami hal tersebut. Bukan hanya secara, saya dengan dinas sosial, Pak BNI, bisa dengan yang lainnya juga. Bukan hanya dengan BPPD, tapi yang lainnya juga. Sudah banyak sekarang masyarakat yang peduli bencana. Kemarin Cianjur adalah contoh yang sangat menarik, gitu. Bagaimana semua instrumen masyarakat peduli, walaupun mereka tidak mengerti bencana secara keseluruhan. Maaf teman-teman sekarang yang ada yang tinggal di Cianjur. Kemarin di Cianjur tuh baju sandang pangan itu berlebih luar biasa. Sudah nggak kehitung lah
berapa jumlah coklat, berapa jumlah mainan, luar biasa. Tapi ada satu yang lupa komponennya. Inilah bagian dari mitigasi kekurangan kain kafan. Makanan melimpah ruah. Tenda dari berbagai instansi dengan warna masing-masing luar biasa. Tapi ketika ada yang meninggal, kain kafan nggak ada. Nah, ini sisi lain betapa menjadi penting pendataan dan bencana, dan teman-teman sekalian saya kira sudah paham. Ketika bencana terjadi, yang harus pertama kita lakukan adalah buat posko. Posko akan menjadi alat bantu kita menjadi semacam pusat informasi berapa jumlah korban luka berat, luka ringan yang meninggal dan sebagainya. Kebanyakan kita seringkali panik. Kembali ke slide pertama tadi. Bencana terjadi panik. Teman-teman sekarang mulai, yuk kita bangun. Ketika bencana terjadi apapun, buatkan posko. Kalau tidak ada tenda, bikin sebuah posko sehingga orang menjadi center point kita. Ya. Saya kira ini adalah sebuah contoh teman-teman bisa melakukan hal ini. Bagaimana juga sekarang alam yang sudah berubah, bagaimana memanfaatkan berbagai kondisi-kondisi. Tadi stakeholder kita juga kita bisa bermitra dengan kawan kita yang bergerak di bidang perkebunan skala besar. Kita bisa kita kembangkan sesuai dengan wilayah masing-masing teman-teman. Bagaimana di Kalimantan, bagaimana di Sulawesi dan sebagainya, atau mungkin di beberapa daerah lain pemanfaatan ini. Ini contoh-contoh instrumen yang kami sempat rekam. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi penting. Ada compliance, ada voluntary, yang sifatnya yang sukarela. Ini memang sebenarnya sebuah hal yang menarik untuk kita kaji. Teman-teman pasti berlatar belakang pendidikan yang beragam. Ya. Mangrove menjadi alat bantu bagaimana mencegah banjir, revegetasi lahan. Mungkin Pak Beni, dinas sosial tidak punya kewenangan, kami tidak punya kewenangan. Paling tidak kita menjadi inspirator bagi kawan-kawan kita di KLH. Atau mungkin mitra kerja kita yang mengelola industri perhutanan di wilayah Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi itu. Karena bagaimanapun, ya alam dieksploitasi harus ada penggantinya dong. Ini menjadi hal penting. Menjadi, ya inilah disebut vegetasi. Bagi teman-teman yang di laut ya penting untuk kita lakukan. Transparansi terumbu karang misalnya, atau apa, tanpa mengeksploitasi alam di situ. Jadi ada bukan hanya bermakna ekonomi, tapi ada juga bermakna sifatnya aspek-aspek pencegahan. Nah, kira-kira inilah gambaran-gambaran singkat bagaimana kearifan lokal dengan sudut pandang yang baru, dengan suatu kondisi di mana kita sudah berubah. Kita memanfaatkan beberapa hal yang mungkin secara sederhana bisa kita implementasi, kita bisa sosialisasikan, bisa menjadi suatu gerakan bersama untuk bagian dalam kaitan dengan mencegah potensi bencana. Karena bagaimanapun, mau tidak mau, Indonesia adalah wilayah yang sangat rentan dengan bencana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menginspirasi, tidak menjadi sebuah hal yang harus dilakukan, tapi ini sebuah inspirasi untuk membedah cara pandang kita tentang bagaimana Indonesia sadar bencana, masyarakat kita terlatih, community disaster management muncul di berbagai wilayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Beni atas materi terkait kearifan lokal dalam kebencanaan yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Kita lanjutkan saja dengan sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya-jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand. Di sini ada Bapak Kuswara. Mangga Bapak. Iya, Bu Anissa, sudah bisa dengar saya ya? Iya Pak. Iya, terima kasih Ibu moderator dan narasumber Pak Beni ya. Saya Kuswara Pak Beni dari Penyuluh Sosial Madya Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Pak Beni. Woi, keren. Pak Kuswara. Setelah memperhatikan apa yang disampaikan Bapak, emang kami lebih cenderung yang namanya bencana itu dibagi dua Pak. Yang satu alam, yang dua adalah bencana sosial dan non-alam. Nah, yang sering atau yang mungkin dipertajam oleh Bapak itu lebih cenderung ke bencana alamnya, Pak. Ya. Nah, ini bencana sosial tadi selalu bicara masalah KSB. Jadi KSB itu
adalah satu program untuk bagaimana masyarakat itu memahami kondisi ketika ada bencana. Di situ ada tagana dan lain sebagainya. Emang di Jawa Tengah, KSB ini sangat berperan sekali di masyarakat dan sangat bermanfaat sekali di masyarakat. Nah, kita bicara masalah bencana. Yang perlu kita bahas adalah bencana sosial juga, Pak. Karena bencana sosial secara etimologi, Bapak, kalau bencana alam itu lebih cenderung dipahami dari sisi karakternya. Lebih mudah contoh seperti ini. Banjir itu tidak mungkin terjadi pada musim kemarau. Itu, Pak. Longsor juga paling musim hujan. Kalau bencana sosial, kapanpun, siapapun, dimanapun bisa terjadi. Itu namanya bencana sosial. Sehingga menurut kami, bencana sosial itu harus lebih disosialisasikan, karena bicara kearifan lokal ini itu sangat berperan di bencana sosial ini, Pak. Contoh kearifan lokal, kesenian. Ini kesenian adalah budaya lokal yang bisa meminimalisir hal-hal yang sifatnya negatif di masyarakat. Contoh tawuran. Misalkan juga ahli waris, Pak, di situ. Karena ahli waris itu kan bisa terjadi kalau kita tidak diminimalisir, itu bisa terjadi jadi bencana sosial, Pak. Juga misalkan perebutan mata air. Dan ini terjadi di Semarang, Pak, di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga muncullah satu program kearifan lokal melalui Riplok, tapi kebetulan ini masih dibiayai oleh APBN, Pak. Kementerian Sosial. Nah, kalau KSB adalah program untuk penanggulangan bencana alam. Sedangkan untuk BS adalah penanggulangan bencana sosial, adalah keserasian sosial, Pak, termasuk Liplok ini. Tadi disebutkan prinsip-prinsip ataupun di dalamnya itu kearifan lokal itu ada yang sifatnya pemberdayaan, ya Pak ya, ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya ada. Nah, sehingga menurut kami paparan ini kami mohon juga masalah bencana sosial itu lebih ditambahkanlah dari paparan Bapak seperti itu, karena ya kita bicara direktoratnya sama, di situ ada BA, ada BS, non alam ya. Jadi PSKBS dan NA itulah menjadi tugas dari Kementerian Sosial. Sehingga karena apa, Pak? Kami di daerah di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ternyata program kearifan lokal termasuk keserasian sosial ini sangat bisa membantu meminimalisir hal-hal yang terjadi di masyarakat. Ini yang kami rasakan. Dan ini program keserasian sosial ini harus lebih kelihatannya itu dari sisi kualitasnya ya, atau kuantitasnya itu sangat sedikit. Kualitas sudah cukup bagus. KSB saya kira Bapak kelihatannya pakar KSB ya ini ya, pakar KSB. Oh enggak Pak, saya biasa aja Pak. Karena KSB ini kan untuk bencana itu ya. Jadi KSB itu bencana tenaga bencana apa namanya Pak KSB Pak? Tagana ya. Kampung Siaga Bencana Pak. Kampung Siaga Bencana KSB ini. Kalau di BS itu keserasian sosial atau kearifan lokal ini programnya, di mana di situ ada tenaga yang dipersiapkan oleh pemerintah, namanya pelopor perdamaian, Pak. Ini pelopor perdamaian belum tersosialisasikan di masyarakat, sehingga di masyarakat itu kalau orang ada bencana, walaupun itu bencana sosial, biasanya pakai seragam Tegana orang itu. Tapi Pordam sebetulnya punya juga kaosnya Pak, bajunya seperti itu. Nah, Nun Sewu ini hanya sebagai masukan aja dari kami Pak, dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan berharap melalui momen ini Kementerian Sosial bisa memperbanyak kegiatan kearifan lokal ataupun keserasian sosial ada di daerah. Saya kira ini menjadi satu momen yang bagus Pak Beni, sehingga kami juga ini merasakan sekali di Jawa Tengah ketika ada hal-hal yang misalkan pendekatan kepada masyarakat, kearifan lokal ini sangat dibutuhkan. Contohnya kesenian lah, di situ kan kami pernah alat seni budaya Pak, dikasih di kesenian, sehingga masyarakat di situ tuh terkonsentrasi dengan alat kesenian itu. Per RW gantian, hari Minggu pertama RW 1, Minggu kedua RW 2, sehingga masyarakat itu membentuk satu kelompok gotong royong melalui kesenian dengan berbasis budaya lokal itu. Saya kira itu Pak Beni dari Polisi Jawa Tengah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Beni. Ya sama-sama Pak Kuswara, terima kasih sekali ya. Pertama saya sampaikan ke Anissa.
Nis, bikin satu lagi, Pak, talk show bisa khusus bicara tentang bencana sosial. Oh iya Pak, nanti Ya, akan siap Pak disampaikan Kuswara. Ya, ke ya, ya, panitia. ya, Pak Kuswara. Dulu kita punya istilah namanya kalau di bencana alam kita punya nama tagana. Kalau di bencana sosial kita punya satu gugus tugas yang namanya Tunas, Pak. Taruna Andalanusha. Tugas dia adalah bagaimana membangun kohesivitas sosial di dalam masyarakat. Akhirnya berganti nama menjadi pelopor. Ya, oke lah, apa altri sebuah nama, nggak apa-apa ya Pak Kuswara. Tapi ya, di Pak Kuswara ada satu instrumen kesejahteraan sosial yang sangat bagus, Pak. Dan semua daerah memiliki ini, Pak. Rukun Agawe Santoso, Pak, di Jawa Tengah. Yuk, ini bisa diolah, dibedah lagi ke bawahnya, bahwa setiap daerah ini karakter Seragen, ini karakter Semarang, ini karakter Kendal pasti ada, Pak. Yuk kita kuatkan lagi hal tersebut. Sama ketika saya menyelesaikan menjadi bagian dari menyelesaikan Ambon, ya saya memanfaatkan satu instrumen budaya di sana namanya Pela Gandong. Nah, di sana ada istilah ale rasa, beta rasa. Ya kira-kira banyak lah. Kita punya kawan kita di Sumatera Barat, bagaimana adat pasanding sarak, sarak pasanding kita bulah, segala itu menjadi bagus. Di Bandung ada namanya akur jeng dulur, pancek nagalur, ngajak kalembur. Ini instrumen yang sampai sekarang sedang tidak senang, mau tidak senang, ini adalah satu elemen penting untuk menjaga, ya, sombongnya saya, NKRI akan tetap ada. Tapi kalau nilai kearifan lokal berbasis budaya kaitan dengan tadi, Pak, secara sosial tidak ada, pecah Republik ini, Pak. Dan tanda-tandanya sudah ada, Pak. Tanda-tandanya sudah ada. Yuk kita bangun lagi. Yuk kita rukun bersama-sama bekerja, rukun Agawe Santoso lagi. Yuk gitu ya. Yuk kita manfaatkan kawan-kawan di beberapa tempat yang ada dengan istilah-istilah kita. Kalau kata kita agak menyeberang ke kawan kita yang paling timur, Pak. Di Merauke ada istilah Isagokai, Isagobekai. Satu hati, satu tujuan. Keren Pak Indonesia itu, Pak. Yuk, saya sependapat dengan Pak Kuswara ya. Saya ada beberapa mungkin nanti pengetahuan tambahan kita bedah berikutnya di sesi berikutnya tentang spesifik bagaimana dalam kaitan dengan bencana sosial. Setuju Pak Kuswara? Ya. Saya tidak ahli, tapi saya akan menserasi pengalaman bagaimana mengatasi konflik, termasuk kemarin terakhir di Jogja, tawuran antara SMA Bokri dengan SMA yang lainnya. Tapi dengan memanfaatkan instrumen budaya di Jogja, terselesaikan juga. Walaupun mereka anak-anak itu yang sekolah, ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dan sebagainya. Oke, saya kira itu. Mungkin itu saja Pak Kuswara, sederhananya. Satu saat kita bahas. Pak, terima kasih ya. Pak Beni. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Pak Beni dan juga Pak Kuswara. Kita lanjutkan ke diskusi selanjutnya. Mangga kepada Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau memberikan masukan, dipersilahkan. Ya, nanti saya mungkin kalau saya boleh minta nomor handphonenya Pak Kuswara, saya ada satu langkah-langkah kecil lah Pak Kuswara untuk membantu bagaimana memulai membangun keserasian sosial itu Pak Kuswara. Ya, dari mulai siapa dia, siapa aku, bagaimana kita berbuat, bagaimana itu ada Pak. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Beni. Tadi juga banyak yang menanyakan ya terkait absensi kehadiran, sudah di-share oleh admin. Kepada Bapak Ibu juga dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah disampaikan melalui room chat. Dan apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Nah, ini ada dari Pak Wibowo. Mangga kepada Bapak Wibowo, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya jelas ya? Ya, lumayan Pak, lumayan. Agak mendekat ke mic-nya Pak. Ya, ini nggak pakai headset jadi. Terima kasih Pak, menarik dengan kearifan lokal kebetulan saya mengenalkan nama dari Kabupaten Tegal Pak.
Selama ini kami juga bagian menangani kegiatan pembentukan kampung siaga bencana, Pak. Ya. Karena sekarang ini kewenangan kabupaten salah satunya dalam seperti dari nomenklatur kewenangan untuk koordinasi organisasi pembentukan kampung siaga bencana. Oleh karena itu kami meskipun pernah satu kali mendapatkan anggaran dari pusat untuk satu kampung siaga bencana, kami upaya untuk mencoba dari kabupaten meskipun terbatas ya, coba untuk mensosialisasikan tingkat desa pembentukan kampung siaga bencana. Hanya mungkin di dalam kaitan ini perlu ada pendalaman lagi yang terkait bagaimana upaya tadi pendekatan kearifan lokal, karena yang selama ini mungkin di KSP ini hanya lebih pada live saja, live service ini nama kampungnya, artinya memang ini bisa dengan desa ya, kalau desa itu macam singa, tapi kampung itu tidak mengenal sebuah administrasi, misalnya bisa di RT maupun desa maupun kecamatan, bisa di kelurahan. Ini yang bagus. Yang kedua, hanya mungkin di dalam KSB ini ada dua hal ini, yaitu kaitan dengan lumbung sosial dan bantuan sosial. Ini fungsi ini yang belum tergarap atau maksimal optimal dalam hal apa sih fungsi bantuan sosial maupun lumbung sosial, karena kita pada satu pembentukan pun arah dan tetap pada ini sekretariat yang memang sama dengan termasuk materi-materi umum ketika kita dalam hal pembentukan, tapi materi yang lanjut untuk kearifan lokal belum ada porsi yang mungkin kaitan dengan simulasi ya secara umum saja, misalnya kita pengobatan menggunakan pertolongan pertama pada kejahatan yang notabene kesehatan ataupun KMT ya, tapi bagaimana menggunakan misalnya ada unsur orang yang mungkin bisa menyembuhkan secara tradisional itu ya, kita istilahnya kita gali seperti yang kemarin misalnya yang viral misalnya ada ibu yang secara langsung misalnya itu kan bagus, nah, untuk kita gali bagaimana yang menyembuhkan ataupun yang lain, dan itu pun difasilitasi oleh beberapa elemen masyarakat. Nah, ini penting karena memang selama ini KSB ya dibentuk proses juga, tapi akhirnya kayak lumbung sosial saja diisi oleh misalnya dari provinsi ya barang-barang atau logistik yang mungkin ada yang pengadaannya seperti itu. Jadi belum menggarap provinsi yang ada di kampungnya seperti itu. Ini mungkin barangkali ada macam kurikulum kearifan lokalnya di atau di lagi permasalahan yang kaitan bagaimana menggarap kearifan lokal. Pertanyaan kedua ini adalah apakah kearifan lokal itu juga bisa dibuka dengan beberapa daerah yang misalnya itu masih peran natural, hal-hal yang misalnya yang dipercaya oleh satu tempat bahwa di situ memang terlarang dimiliki dan kalau tidak melanggar jadi sana. Apakah memang bisa kearifan lokal itu ke arah-arah yang memang kadang satu sisi ada masyarakat yang tidak percaya. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Walaupun agak terputus. Pak Wibowo di mana Pak Wibowo nih? Di Kabupaten Tegal Pak. Kabupaten Di Tegal. Ah ya. Robnya sudah selesai Pak? Ya tidak. Syukurlah. Berarti Bapak berperan juga yang mengatasi Rob di Tegal ya Pak ya? Ya bukan saya.
Ya, ya berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lain. Ya, yang memang kita berharap instrumen KSB ini, instrumen KSB itu bisa dilengkapi dengan seluruh yang sudah disyaratkan, ya, bukan hanya sekedar sebuah komponen tenaga terlatih dalam penanganan bencana, masyarakat terlatih penanganan bencana, tapi juga ada penguatan-penguatan untuk lebih cepat gerakan, cepat tindakan lah gitu kan, dalam kaitan dengan penanganan bencana. Jadi ya tidak semua KSP sudah lengkap peralatan-peralatan yang mungkin masih harus ada di situ. Tempat tidur Kak Ya. Puan. Jadi masih ada disimpan di beberapa tempat tertentu lah gitu ya. Ya. Tapi ke depan mungkin ini saya tidak mendahului kebijakan yang ada di Kementerian Sosial, paling tidak itu instrumen yang memang melekat di situ bahwa kampung siaga bencana itu harus memang dilengkapi beberapa komponen, bukan hanya persoalan alat-alat evakuasi, alat kebencanaan secara ansih ya, tapi juga hal yang berkaitan dengan seperti apa pemaknaan tentang lumbung sosial dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan ada pengembangan yang lebih bagus lagi ke arah situ, karena ini menjadi penting bagaimana pelatihan juga komponen yang harus melekat terus dilakukan. Harus ada tenaga-tenaga yang memang secara khusus ahli, seperti di Tagana. Tagana kan ada Tagana biasa, ada Tagana khusus. Ada Tagana yang ahli dalam tenda, ada Tagana dalam ahli evakuasi dan sebagainya. Saya kira di masyarakat juga dengan berbasis pada kearifan lokal bisa memanfaatkan potensi yang ada di sana. Itu kira-kira gambarannya Pak Wibowo itu ya. Nah, yang kedepannya juga ini mungkin ini sebuah inspirasi bagi kawan-kawan di Balai Diklat untuk memanfaatkan, atau mungkin juga ini inspirasi bagi kawan-kawan di Direktorat Bencana Alam untuk tidak putus-putus melakukan pelatihan-pelatihan kaitan dengan bagaimana meningkatkan kemampuan teman-teman di daerah dalam kaitan dengan penanganan bencana. Karena bagaimanapun ya tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia ada wilayah bencana. Tegal pun ya walaupun ya agak jauh ke berbagai gunung berapi, tapi Tegal sering kena rob juga ya. Bagus juga Pak Wibowo bisa menjadi inspirator, menggali potensi masyarakat bersatu padu dalam kaitan itu. Walaupun itu tugasnya pemerintah, tapi ya komponen masyarakat terdekat juga harus mulai memahami tentang kondisi wilayah Tegal yang tidak seindah dulu lagi. Tegal baharinya itu kan. Saya kira gitu Pak Wibowo ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya kita mungkin kalau memang ini kita bisa chat ya, kita bisa sering bertukar informasi kaitan hal tersebut. Kan akhirnya menggunakan obat tradisional itu. Akhirnya kita di rumah misalnya dengan menggunakan misalkan akhirnya kan kita kembali karena pada saat obat yang obat-obatan di farmasi bisa akhirnya kan kembali nih ke kearifan lokal, dengan obat-obatan yang bisa ada di rumah seperti itu. Jadi ke alam. Terima kasih. Ya, oke. Ya itu juga salah satu bagian kearifan lokal tentang pemanfaatan berbagai komponen-komponen yang bisa menjadi alat bantu pertama itu. Ya, oke. Ya. Terima kasih Pak Wibowo ya itu. Satu lagi tentang tadi atau wilayah-wilayah terlarang. Ya, itu. Di setiap daerah ada daerah-daerah terlarang Pak Wibowo. Dan sebagian masyarakat masih mempercayai itu ya. Gitu. Ya, kalau di sini ada kawan kita dari Pamengpeuk mungkin bisa, atau dari Cisompet bisa. Ini di sana juga di daerah Jawa Barat Selatan ada namanya daerah Pamengpeuk, di sana ada leuweung itu hutan terlarang. Di beberapa daerah juga masih ada. Termasuk di daerah Maluku juga ada hutan terlarang. Ternyata bagus sekali sih. Menjaga tentang bagaimana keseimbangan alam di situ. Saya kira itu masih ada banyak istilah masing-masing daerah. Oke. Silakan Bu Anissa moderator. Ya, terima kasih Bapak Beni dan juga Pak Wibowo. Maka dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu dapat raise hand dan menyampaikan pertanyaan atau barangkali ada masukan. Ada Bu, saya dari Cisompet Bu. Mangga Bapak dari Cisompet. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Jajak. Sebelumnya ini Pak Beni, terima kasih atas kunjungannya dan juga kapan kita bisa ini Pak Jaja lagi. Ya? Ini Pak Jaja ya? Iya Pak. Rumah damang Pak Jaja. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Amin. Ya perkuat terus di sana tuh kearifan lokalnya. Siap Pak. Ini Pak,
sedikit mungkin ini bisa masukan ataupun juga usul bagaimana misalkan pihak Kementerian Sosial melakukan sebuah lomba atau kompetisi semacam kayak kampung siaga bencana yang memang sudah terpelihara atau sudah terdidik atau sudah terlatih atau sudah terbina oleh Tagana, sehingga nanti bisa menyebar luas daerah-daerah tersebut itu muncul motivasi-motivasi ingin membentuk kampung siaga bencana. Rewardnya atau hadiahnya bisa saja program-program dari Kementerian Sosial. Misalkan programnya tadi sebagaimana yang dari Bapak siapa yang dari Jawa Tengah itu, Provinsi Jawa Tengah, misalkan programnya dengan suara tadi. Ya, programnya dengan program keserasian sosial atau program apalah itu rewardnya Pak. Jadi biar masyarakat lebih mengenal untuk meningkatkan lagi kearifan lokalnya itu satu Pak. Jadi diadakan semacam lomba kampung siaga bencana itu dalam segi lomba penanganan bencana alam. Kemudian yang lomba mendirikan tenda kayak gitu kan itu ya. Pokoknya ini Pak, pemeliharaan kesiapsiagaan dalam bencana alam itu satu Pak. Kedua, usul saya di sini kan Tagana itu suka melakukan atau ada yang namanya Tagana masuk sekolah. Nah, bagaimana kalau lebih ditingkatkan lagi, lebih didorong lagi dari pihak Kemensos untuk lebih bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan agar lebih leluasa Tagana itu melakukan pendidikan Tagana masuk sekolah. Sebagaimana yang diutarakan oleh Pak Koswara pun juga, itu bisa pembentukan karakter yang membahayakan bisa munculnya bencana sosial, Pak. Misalkan tawuran tadi, kan kebanyakan hampir anak-anak pelajar. Ketika Tagana masuk sekolah itu ada di ruang lingkup sekolah, misalkan 1 bulan 1 kali atau 3 bulan 1 kali bisa ada programnya, ya insya Allah mudah-mudahan selain penanganan bencana alamnya, bencana sosialnya pun juga akan terkendali dengan mengikat secara kearifan lokal yang bersifat sosialnya akan muncul terhadap anak-anak tersebut dan itu bisa dilakukan secara gabungan bersama-sama. Mungkin itu saja Pak usulnya. Ya. Jadi 2 poin, satu yang pertama yaitu adanya lomba penanganan bencana dalam meningkatkan kearifan lokal secara penanganan bencana alam. Yang kedua, peningkatan lagi dorongan lagi kemitraan antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pendidikan untuk lebih meningkatkan peran serta Tagana masuk sekolah. Demikian Pak, atas segalanya, atas kekurangannya mohon maaf. Bila topik kuliah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jaja. Aduh, saya juga banyak terbantu sama Pak Jaja dan kawan-kawan ketika melihat kondisi aktual di Cisompet. Terima kasih atas kesibukan masyarakat di sana. Masih dipertahankan kearifan lokalnya. Saya yakin di seluruh Indonesia. Ya, inspirasi buat teman-teman di Cisompet sudah punya peta-peta yang kaitan dengan peta wilayah, peta kerawanan sebagainya. Ini bagian dari sebuah proses latihan yang mungkin akan saya sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan ini ada kawan kita dari Direktorat Bencana Alam deh. Ya, mudah-mudahan ada sehingga langsung bisa diceritakan. Kalaupun tidak nanti akan saya rekam Pak Jaja, nanti akan saya sampaikan kawan-kawan di Jakarta. Ya. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Baik, sebelum dilanjutkan ke sesi selanjutnya, ini tadi ada pertanyaan dari Bapak Sugeng melalui room chat. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Dalam kearifan lokal terkait kebencanaan, peran pilar sosial terutama Tagana dalam penanganan bencana karena hanya sebatas KSB. Terima kasih. Oh, tidak, Tagana itu menjadi semacam Kopassusnya Kemensos itu. Teman-teman bisa menjadi alat bantu utama dalam kaitan memberi informasi akurat. Karena ya, dalam dunia bencana ada 3 komponen penting. One rule, one corp, one command. Jadi satu aturan, one rule, satu korps, siapapun Anda, sebut teman-teman, one command. Jadi command. Ya. Kalau katakanlah di atas ada Mensos, dia sebagai komandan utamanya, atau mungkin secara aspek lapangan kawan kita dari BNPB, dia akan teman-teman bisa jadi instrumen penting untuk memberikan informasi berapa jumlah kejadian, berapa jumlah korban jiwa. Itu akan menjadi alat bantu untuk ketepatan sasaran, ketepatan bantuan yang dibutuhkan.
Dan memang ini betul kata Pak Jajang, Pak Koswara, sering-sering kita ketemu, nah teman-teman Kemensos sebagai penggagas Sijika Tagana harus memang memanfaatkan instrumen itu untuk tidak henti, untuk berlatih dan berlatih terus. Ya kejadian kemarin di Cianjur yang sudah saya ceritakan tadi, melimpah ruah yang namanya coklat itu, makanan dan sebagainya. Tapi ketika ditanya ada kain kafan, nggak ada kain kafannya itu. Nah, teman-teman Tagana bukan sebagai pencatat laporan, tapi laporan menjadi instrumen penting. Istilahnya pencatatan pelaporan menjadi alat instrumen penting dalam kecepatan penanganan bencana. Teman-teman itu ya, saya sangat respect dengan tidak mungkin lahir sebuah instrumen Tagana kalau tidak dibutuhkan. Ini tinggal kita bagaimana komitmen dari sebagai penggagas itu untuk memanfaatkan instrumen ini jadi bagian melekat yang tidak terpisah dalam penanganan bencana. Oke, ini akan saya bawa cerita ini untuk menginspirasi kawan-kawan, mumpung masih ada link lah dengan kawan-kawan untuk bisa disampaikan tentang nilai tambah dari kemanfaatan Tagana. Oke, saya kira itu Bu Anissa. Baik, terima kasih Pak Beni. Ini lanjut ada pertanyaan lagi dari Bapak Hendra Tagana dari Sumbawa Barat. Silakan Bapak Hendra. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam kemanusiaan untuk kita semua. Yang pertama, saya ingin berbagi informasi untuk mengenai tentang Tagana masuk sekolah. Kita kalau penguatannya dengan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, ya itu sudah ada, itu surat edaran nomor berapa agak lupa saya Pak. Ya. Untuk penguatannya itu sudah lumayan kita bisa menjadi dasar untuk pelaksanaan KSB untuk tetap terlaksana. Terus untuk kampung siaga bencana, kalau kita di daerah Pak, izin kita agak sedikit kurang efisien atau maksimal dalam pembentukan kampung siaga bencana karena mentok supportnya itu cuma di kabupaten. Seperti itu. Mentok support dari pelaksanaan kegiatannya cuma mentoknya di kabupaten saja untuk sumber anggarannya. Siap. Jadi kita di sini agak kesulitan untuk melaksanakan dari tahun 2017 kemarin itu cuma 1 KSB yang sempat terbentuk di kabupaten saya. Karena itu dan insya Allah kalau 2024 nanti sudah kita ajukan, mudah-mudahan disetujui karena itu sudah kekurangan atau permasalahan yang ada di daerah kami itu adalah penganggaran itu sendiri, Pak. Nah, siapa tahu dengan permasalahan ini bisa ada nanti support dari kementerian dan sebagainya untuk bisa target setiap kecamatan itu ada kampung siaga bencananya atau apa. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Hendra. Nah, ya, ini pertemuan kita menjadi pertemuan yang sangat bagus. Ada pertemuan teknis, ada administratif dan sebagainya. Nah, ini juga oke. Poltekkes dalam kapasitas sebagai bagian melekat dari Kemensos bisa mungkin mencatat persoalan-persoalan yang disampaikan ini untuk disampaikan kawan-kawan di Direktorat Korban Bencana Alam. Plus tadi dari Pak Kuswara, saya akan beri inspirasi penguatan bagi kawan-kawan di Direktorat Bencana Sosial. Saya kira bagus, terima kasih. Ya, jangan dipaksakan membuat KSP kalau memang belum masyarakat belum tergugah untuk situ. Tapi sampaikan ya tadi Pak Kuswara bilang penyuluhan menjadi alat bantu penting untuk lebih mensosialisasikan tentang kemanfaatan community disaster management, penanganan bencana berbasis masyarakat. Saya kira itu. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Hendra ya. Siap, sama-sama Pak. Baik, adakah pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada nggak usah di ini ya, Bu Anissa. Kalau itu saya mau tanya Pak, saya mau ganti tanya boleh Pak? Boleh.
Ya, kan mungkin tadi dari bapak-bapak atau ibu-ibu kan memang yang ranahnya sudah senior lah ya ibaratnya Pak. Nah, kalau saya juga teman-teman mungkin seangkatan gitu Pak, itu kan ranahnya masih mahasiswa gitu Pak. Nah, kalau untuk mahasiswa sendiri gitu ya, terutama dalam penanggulangan bencana dikaitkan dengan kearifan lokal seperti itu. Nah, kan bagaimana gitu Pak, kita bisa menjadi pelopor gitu penanggulangan bencana melalui kearifan lokal gitu Pak, dalam membawa nama kita sebagai mahasiswa gitu di daerah masing-masing barangkali Pak. Ya, Poltekkes adalah bagian melekat tidak terpisahkan dari Kemensos. Berarti instrumen di dalamnya itu sudah tidak boleh lepas dari tugas-tugas yang melekat di situ. Di sini kan kita punya satuan bakti, ya. Apa namanya, SBKS kan? SBSM. SBSB, Satuan Bakti. Satuan Bakti Sosial Mahasiswa. Nah, itu bisa di bagian yang kaitan dengan kebencanaan juga. Kita juga kan di sini punya mobil dapur umum. Ada mobil galau. Ya kita manfaatkan galau dalam kaitan dengan paku suara tadi. Ya, untuk mencegah kegalauan yang massal yang berisiko pada konflik sosial, yuk kita redakan. Dan kita punya tenaga terlatih di sini. Ada banyak dosen di sini juga yang terlatih dalam kaitan dengan psikososial. Yuk kita manfaatkan, yuk kita latihan. Kita menjadi instrumen yang melekat seperti yang tadi kawan-kawan kita bicara. Kita boleh juga punya tagana di sini. Tapi ngapain punya tagana terus udah punya SBSM di sini. Satuan Bakti Mahasiswa itu kan. Ya. Nah, kalau Anissa mau pulang ke kampungnya, silakan digagas, dibuat semacam kampung siaga bencana. Apapun namanya silakan. Saya kira gitu ya, Anissa ya. Baik, Pak. Ya besok lusa Anissa dan kawan-kawan bisa diterjunkan untuk respon kasus. Tidak serta-merta harus konflik sosial atau konflik yang lainnya. Ada anak terlantar, ada apa lansia terlantar. Seberapa kita peduli dengan mereka. Yuk kita berbagi, peduli dan berbagi. Itu hakikat dari kesetiakawanan sosial. Ya, oke. Baik, Ya. siap. Terima kasih Bapak. Mari kita lanjutkan untuk diskusi bersama hadirin yang hadir pada siang hari ini. Kepada mudah-mudahan ada kawan kita dari direktoratnya ya, Direktorat Bencana Alam dan Direktorat Bencana Sosial. Semoga diundang oleh Ibu Mulyati atau panitia. Sehingga dia bisa mencatat langsung dan ini inspirasi bagus untuk memasukkan dalam satu komponen perencanaan program 2024. Iya, semoga dari Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Boleh nama sedikit ya, Bu? Ya. Oh iya, mangga Bapak. Sedikit aja ini sharing Pak Beni. Menurut saya lapangan itu ternyata tenaga tagana, terus Pordam, PKSK ini masih satu jadi orang ini jabatannya banyak Pak. Itu Pak yang akan kita bedah Pak. Menurut depan Pak. Apakah itu kan sesuatu yang salah atau gimana Pak Beni? Kalau emang ya itulah itu salah, Pak. Itu harus kita perbaiki. Menurut Ya, Pak Beni apaannya? Ya insya Allah Pak Kuswara ini itu terlalu banyak nama kita, ada TKSK, ada Tagana sebagainya. Mungkin nanti ada satu nama Pak, namanya pendamping sosial Pak. Setuju Pak, bagus. Ya, dengan satu nama, dengan satu angka yang tidak berbeda apresiasinya. Itu yang saya dapat informasi seperti itu. Semoga ini terrealisasi. Ya, sama-sama Pak. Betul juga Pak Kuswara. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain juga ada yang ingin memberikan sharing session kepada kita semua untuk menambah insight untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri Pak, saya Sobirin Rahmat dari BPSDM Provinsi Jawa Barat. Siapa? Pak? Sobirin Rahmat Pak. Oh Pak Sobirin. Mangga Pak Sobirin. Ya, terkait dengan kepentingan ini. Ya. Kepentingan anak diberikan pengetahuan di sekolah tentang bencana, baik. Ya. Apakah kalaupun kita bandingkan dengan kebutuhan di keluarga inti, jadi prioritas menurut kepentingan penting yang mana untuk di sekolah karena keterbatasan waktu. Saat ini fungsi tagana sudah ada untuk ke sekolah, tapi langsung untuk secara langsung kepada tiap-tiap keluarga apakah
ini menjadi lebih penting dibanding untuk hanya sekedar menyampaikan hanya sebatas ditolak, karena kebanyakan anak dan keluarga itu ada di rumah seperti itu. Ya. Apalagi terkait dengan mitigasi bencana ini yang belum rasanya masyarakat belum what is the meaning mitigasi bencana, belum sampai tahu seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Bapak tadi di samping STKSK, Peksos, Pensos, kemudian juga ada Tegak, nanti ada keluar salah satu nama pendamping sosial. Kalau saya lebih berpendapat nggak usah juga disatukan nama, tetapi kita tinggal bagi porsi pekerjaannya seperti itu, dan fungsinya juga berbeda tentunya. Itu saja Pak tanggapannya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sobirin. Ini hal yang menarik, mungkin yang bisa menjadi catatan Bu Anissa ya, untuk menjadi penguatan bagi kawan-kawan di Jakarta. Kaitan yang pertanyaan pertama, Pak, Tagana tadi lah lingkupnya ke yang lebih besar. Nah, RKSP adalah bagian yang melekat pada fungsi kemasyarakatan. Nah, mungkin cerita tadi tentang pelatihan atau pengetahuan tentang kebencanaan dalam keluarga itu nanti akan melekat pada satu bagian tugas yang ada melekat di KSP. Karena dia lebih dekat dengan masyarakat. Kalau sekolah mungkin kan karena institusinya tersendiri khusus gitu kan. Mungkin Tagana boleh masuk. Tapi kalau untuk yang di daerah mungkin di wilayah masing-masing itu KSB akan menjadi penting. Mudah-mudahan lah ini terlaksana dengan bagus. Seperti di Jepang gitu juga kan. Ada instrumen yang melekat seperti kita untuk masyarakat umum di BNPB kita. Kalau di masyarakat ada komponen-komponen. Saya lupa istilah Jepangnya apa gitu. Gitu. Jadi semacam door to door gitu Pak akhirnya. Antar rumah ke rumah. Nah ini mungkin menjadi contoh menarik juga sehingga masyarakat di Jepang itu terlatih dari sisi bagaimana mensikapi bencana. Saya kira di Indonesia juga sudah mulai terlatih Pak. Oke, makasih Pak Subirin ya. Ya Pak. Terima kasih Pak Sobirin dan juga Pak Beni. Adakah dari bapak-bapak atau ibu-ibu lain yang ingin memberikan sharing atau ingin mengajukan pertanyaan? Saya kira nggak usah lama-lama, Bu Anissa, mereka sudah cukup ini. Oke, siap Bapak. Baik, kalau dirasa sudah cukup, saya persilahkan kepada Pak Beni untuk memberikan closing statement untuk kita semua Pak terkait tadi. Ya. Saya kira ini Pak. Kalau misalkan Pak Koswara dan kawan-kawan ibaratkan matahari dan masyarakat itu diibaratkan seperti hujan, kita membutuhkan keduanya untuk melihat pelangi. Pelangi Indonesia bebas dari bencana. Itu konklusi saya. Keren sekali ya Pak closing statement-nya. Sebelum kita akhiri, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu yang belum on cam, boleh nih on cam kita dokumentasi bersama. Oke. Ini ada 12 slide ya, sisi nanti akan didokumentasikan. Baik, kita siap-siap, boleh menyiapkan gaya terbaiknya. Saya bantu untuk dokumentasinya. Saya hitung 3, 2, 1. Satu kali lagi, Bapak. 3, 2, 1. Masih ada lagi, bentar Pak. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Ini baru slide 4, masih ada 12 slide. Baik, kan. Ada 300 partisipan Pak ini. Wow, luar biasa. Ya. Luar biasa Pak Beni. Oh ya. Kita lanjutkan. 3, 2, 1. Terima kasih kepada Bapak Beni dan juga kepada seluruh hadirin, Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Sekolah Inovasi Peksos seri 85 terkait dengan kearifan lokal dalam kebencanaan. Saya, Anissa Narski Saha, mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang didapatkan pada siang hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua
Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam Pak Terima Beni. kasih buat semuanya. Ya, Pak semuanya. Beni. Ya. Oke. Terima kasih Pak Pak Beni, Beni. dari tadi saya memperhatikan, mendengarkan. Pak Beni, Bu Tati. Bu Tati, apa kabar? Terima kasih Aku Pak Beni. mendengarkan. Hai. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih ya Terima semuanya. kasih. Ya, terima kasih. Matur nuhun Pak Beni. Sami-sami, turun. Matur nuhun Bu Tati Nugrahati dan Ibu Bapak semuanya. Bu, wajahnya mana Bu? Ya Bu. Ini tadi lagi ada itu uji kompetensi, uji potensi. Ya. Oh, Bu Tati jagonya tuh. Sehat ya Bu. Ahlina. Terus Ibu Bapak juga semuanya. Hatur nuhun Terima kasih. kasadayana. Udah selesai sih, alhamdulillah. Sukses Bu Mul. Ya.